warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di hari pembelajaran online hari Selasa tanggal 31 Maret 2020. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang sebelum Ustazah mulai, Ustazah minta tolong nih, Ustazah tidak berhentinya mengingatkan buat semuanya, jaga kesehatan, makan sayuran, minum air putih yang banyak, jangan kemana-mana dulu, di rumah saja dulu ya, sabar-sabar aja, dan jangan lupa doa yang banyak. Sholatnya jangan lupa berdoa pas sholat duhanya, sholat zuhurnya, sholat tahajud kalau bisa, sholat sunnah-sunnahnya jangan ditinggalkan ya. Apalagi sholat wajibnya, itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Oke, sekarang kita mulai. Oke, tema 8, subtema 2 di halaman 82. Di sini ada cerita tentang kemandirian dalam beribadah. Oke, saja di sini akan saya bacakan. Oke, Dai dan keluarganya beragama Islam. Jadi tentang keluarga, tentang orang-orang yang berbeda agama. Di Indonesia ada berapa agama? Ayo, masih ingat nggak? Ada 6 agama. Ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, ada Konghucu. Nah, Dai dan keluarganya beragama Islam, tapi teman-temannya memiliki agama yang berbeda-beda. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, dan ada yang Konghucu. Tapi walaupun mereka berbeda, mereka dapat hidup dengan rukun karena perbedaan. Mereka belajar bersama, mereka bermain bersama, dan mengikuti kegiatan pramukanya pun juga bersama. Nah, Dai dan teman-temannya taat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Misalkan kalau Islam sholat, kalau Kristen ke gereja, kalau Hindu ke tempat ibadahnya. Nah, dan ibadah sholat berjamaah ke masjid. Ya, biasanya berangkat sendirian karena masjid di dekat rumahnya dekat. Nah, siapa yang di rumahnya sholatnya sudah berani sholat sendiri ke masjid sendiri? Pasti sudah banyak ya laki-laki, apalagi laki-laki nih, pasti sudah berani semuanya ke masjid tanpa disuruh lagi sama ayah bundanya, atau masih ada yang suruh orang tuanya. Berarti kamu belum mandiri tuh. Sehabis sholat maghrib, Dani dan adik-adiknya biasa mengaji bersama. Orang tuanya bisa menyimak bacaannya, jika salah diperbaiki. Dan Dani memiliki kesadaran sendiri. Teman-teman Dani juga melakukan hal yang sama. Mereka menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Semua keperluannya mereka siapkan sendiri. Misalkan baju yang dipakai itu disiapkan sendiri. Baju yang untuk keagamannya mereka, untuk beribadah, mereka siapkan sendiri. Terus peralatannya juga, bukunya, kitabnya, Al-Qur'annya semua disiapkan sendiri. Bahkan ke tempat beribadahnya itu pun mereka sendiri. Namun orang tua yang biasa menemaninya. Keluarga menjadi dampak harmonis dan religius. Jadi semuanya tampak harmonis ya, tidak ada yang bertengkar. Dan teman-temannya termasuk anak yang taat beribadah. Nah, taat beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan salah satu bunyi Pancasila. Pancasila keberapa? Pancasila yang pertama, tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dan gambarnya, lambangnya apa? Lambang bintang. Tuh, pasti sudah perhatian tahu ya semuanya ya. Jadi taat beribadah itu termasuk sila pertama pada Pancasila. Bagaimana bentuk Pancasila pertama? Pengamalannya seperti apa? Sikapnya seperti apa? Ada beberapa contoh sikap atau perilaku kehidupan yang sesuai dengan sila pertama, yaitu Dani menjalankan ibadah sesuai dengan teman-temannya melakukan semua ibadah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi nggak mungkin orang Kristen ke masjid atau orang Islam ke gereja, kan nggak mungkin, karena mereka sudah punya tempat ibadahnya mereka masing-masing dan mereka taat beribadah semua. Nah, itu salah satu contoh perilaku taat beribadah.
Setelah itu, sebelum tidur Revana selalu berdoa. Ia berdoa menurut keyakinannya. Ia berdoa atas anugerah Tuhan. Nah, yang kedua adalah sikap yang tentang ketuhanan Maha Esa adalah berdoa. Sebelum tidur berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum belajar berdoa. Jadi kalau bisa semua kegiatan diawali dengan berdoa. Kalau orang Islam cuma gampang, cuma Bismillahirrohmanirrohim. Udah, itu juga cukup. Kalau mau tambah boleh, misalkan mau makan bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, ya kan? Jadi boleh bismillah aja juga nggak apa-apa. Tuh, termasuk salah yang kedua, sikap yang dimiliki untuk sila ketuhanan yang Maha Esa tentang berdoa. Nah, berdoa saat ngapain aja. Terus yang ketiga, ia juga bersyukur. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Jadi setelah berdoa, pasti dia kalau berdoa itu bisa bersyukur. Nah, bersyukur apa? Kenapa bersyukur? Dia misalkan dia dapat makanan karena dia bersyukur. Berdoa sebelum makan berarti dia bersyukur sudah mendapatkan makanan. Atau enggak berdoa setelah makan berarti dia bersyukur kalau dia sudah, alhamdulillah aku sudah makan hari ini. Tuh, bersyukur. Jadi habis berdoa dia bersyukur. Nah, itu salah ketiga tuh sikap yang sesuai dengan ketuhanan Maha Esa, yaitu bersyukur. Yang ketiga, bersyukurnya kepada siapa? Yang pastinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau agama yang lain bersyukur kepada Tuhan. Oke. Yang selanjutnya adalah mencintai lingkungannya. Jadi lingkungan itu siapa sih yang menciptakan? Allah pastinya, Tuhan pastinya menciptakan. Jadinya kita harus sebagai seorang manusia, kita harus mencintai lingkungannya, menjaga lingkungan, merawat lingkungan, mencintai lingkungan. Misalkan mengadakan penghijauan, itu merupakan salah satu pengamalan sila pertama, yaitu menjaga, merawat, melestarikan tentang ciptaan Allah. Termasuk menjaga tanaman, kan tanaman itu kan ciptaan Allah. Jadi merawat apapun yang diciptakan sama Allah itu juga termasuk pengamalan sila Pancasila yang pertama, bukan kelima. Yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Oke? Nah, sekarang di halaman 85 kalian tulis ada 5 sikap atau perilaku atau pengamalan tentang ketuhanan yang Maha Esa atau tentang sila pertama Pancasila. Kalian tulis ya, setelah dengarkan penjelasan dari Ustazah dan bacaan dari Ustazah tadi, kalian tulis sini apa saja kira-kira sikap dan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Saya tunggu ya jawaban kalian. Terima kasih.